kemudian duduk tasyahud sampai salam, itu semua sebenarnya adalah perjalanan nyawa. Maka judul malam hari ini perjalanan nyawa di dalam sholat. Sekali lagi, puncak sholat, ruh sholat itu adalah zikir kepada Allah. Ruhnya zikir itu mahabbah, ruhnya zikir itu mi'raj, ruhnya mi'raj itu mahabbah, cinta kasih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawja haitsu syi'ta fa innaka mansur. Puji syukur kepada Allah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita, yang wajib kita syukurin. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, saudara-saudara di mana saja berada, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, kita bertemu lagi malam ini dalam kajian perjalanan nyawa di dalam sholat. Banyak dalil firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyeru, menganjurkan dan memerintahkan untuk mendirikan sholat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bersabda, as-salatu miratul mu'min. Salat itu miratnya orang-orang yang beriman.
Dan perintah Allah itu untuk sholat dengan khusyuk, bukan berarti nunggu khusyuk dulu baru sholat. Kalau nggak sholat kapan khusyuknya? Maka sholat aja terus, karena khusyuk itu bukan kemampuan kita. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Aqimus sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Maka ternyata sholat itu juga harus bernyawa, dan nyawa, perjalanan nyawa dalam sholat itu harus kita ketahui. Perjalanan untuk menuju proses kekhusyuan pada Allah, dan kita harus tahu maknanya. Walaupun yang mengkhusyukkan sholat kita itu ya dibimbing Allah, bukan kemampuan kita. Tapi setidaknya kita menjalani prosesnya, terus melatih agar benar-benar sholat yang diinginkan, yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dari kita berdiri dalam sholat itu, kemudian ruku, iktidal, sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, sujud yang kedua, kemudian duduk tasyahud sampai salam. Itu semua sebenarnya adalah perjalanan nyawa. Maka judul malam hari ini perjalanan nyawa di dalam sholat. Sekali lagi, puncak sholat, ruh sholat itu adalah zikir kepada Allah. Ruhnya zikir itu mahabbah. Ruhnya zikir itu mi'raj. Ruhnya mi'raj itu mahabbah, cinta kasih. Kalau kita macam manusia ini atau makhluk Allah, kalau nggak berruh itu kan sama dengan mati. Jadi sholat itu juga ada ruhnya. Ruh sholat itu zikir, ruh zikir itu mi'raj, ruh mi'raj itu mahabbah, itu puncaknya. Makanya orang sholat yang benar itu nggak ada kebencian sama makhluk, sekalipun dengan musuhnya, bahkan kepada setan sekalipun. Mahabbah itu nggak mengumpat setan, setan pun nggak boleh diumpat. Kita kadang-kadang mulut kita, manusia pun dibilang setan. Oh dasar wong setan gitu kan, bahkan kepada anaknya sendiri, dasar anak setan gitu. Lah, anaknya setan yang melahirkan siapa? Kalau anaknya setan, bapaknya siapa berarti? Ya setan juga. Memang dia yang buat. Baik. Kita singkat-singkat aja di dalam malam, karena ada keperluan lain ya. Yang mengisi aja malam ini, karena udah lama nggak live. Dari garis besarnya saja kita cerita mengkaji tentang perjalanan nyawa di dalam sholat. Yang harus kita ketahui bahwa pertama berdiri untuk mengangkat takbiratul ihram. Besok-besok insya Allah kita jelaskan nih takbiratul ihram itu hakikatnya itu apa, supaya dia kena. Kalau secara garis besarnya itulah awal secara hakikat siap-siap untuk mi'raj. Takbir, mengikat pinggang, kuatkan diri itu untuk menuju kepada Allah. Mulai terbang, landing,
take off. Makanya dalam aturan dalam pelajaran tasawuf juga ketika kita mengucapkan Allah itu nggak boleh, dia ditetapkan juga harakatnya itu tiga harakat. Allahu Akbar. Ini adalah ketika kita berdiri untuk mengangkat takbiratul ihram, berdiri untuk mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar adalah gambaran dari perjalanan nyawa kita di alam roh. Semua segala sesuatu pasti menghadap kepada keesaan. Ala innallaha ma fis samawati wal ard. Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah yang apa yang di langit dan di bumi. Qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu. Sesungguhnya dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya sekarang. Sesungguhnya dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya, dan mengetahui pula hati manusia dikembalikan kepadanya. Nah, ini dalilnya ini. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah tahu yang kusuk enggak kusuk, yang benar enggak benar, yang terucap di lisan dan di hati, nggak mungkin Allah tak tahu. Jadi itu berdiri dalam untuk mengangkat ketika takbiratul ihram, perjalanan nyawanya di dalam sholat itu adalah gambaran dari perjalanan nyawa kita di alam roh. Perjalanan. Maka kita di dunia ini kan alam pasti alam yang ketiga ini, ya kan? Dan kita akan pulang lagi ke alam ruh. Di dunia ini merantau, orang merantau itu wajib pulang. Mana orang merantau dia lupa dengan kampungnya, nggak pulang-pulang. Yang merantau itu ingat kampung, kumpuli bekal. Sama dengan dunia ini. Dunia ini kita disuruh ngumpul bekal yang banyak-banyak supaya kita persembahkan pada Allah, di hadapan Allah. Masa orang merantau nggak ingat pulang? Kita sekarang merantau wajib pulang. Nah, kalau pulang, merantau kita pulang kan harus tahu jalan nih. Ada orang merantau dia bertahun-tahun gak tahu pulang kampungnya di mana, jalannya gang apa. Kalau udah ada perubahan, dulu nggak ada bangunan, wah sekarang pada waktu berangkat masih sawah, ini bangunannya udah banyak. Harus ingat pulang. Itu makanya perlunya belajar bagaimana cara kita pulang kepada Allah. Itulah perlunya guru yang mengarahkan, ulama, nabi, rasul. Itu makanya Allah mengutus para rasul, para ulama, para wali, para nabi untuk memberitahukan kita umat ini loh jalan pulangnya, mari caranya ini.
Coba logika aja kita kaji. Dulu kan waktu kita ngaji di surau, di langgar itu loh bahasa sininya. Dan sekarang yang masih dipopulerkan bahwa nanti di alam barja malaikat tuh bertanya di alam kubur, di alam barja, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Lah kalau kita nggak kenal Tuhan, gimana kita mau jawabnya itu? Gimana kita mau jawab? "Ma nabiyuka?" Kalau kita kenal Nabi, gimana mau jawabnya? Tak bisa terjawab karena kita nggak kenal. Gambaran tuh di dunia ini, maka berusaha sekuat tenaga, mujahadah bersungguh-sungguh, semampu kita untuk mengejar bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Nabi, Rasul. Itulah kita harus belajar, berguru. Kuburan itu, lubang kuburan itu yang kita ziarah itu kalau nggak ada patoknya atau batu nisannya, mana kita mau tanda kuburan? Kuburan aja ada tanda supaya kita tahu bahwa itu kuburan keluarga kita. Nah, kalau di Indonesia khususnya kan ada itu namanya di kepala, ditulis di batu nisannya atau di kayu, di patoknya itu. Itu ada kajiannya itu. Kenapa ditulis namanya dan diletakkan di kepala, di atas kepala, kok nggak di kaki? Wafatnya si mayat kapan, lahirnya kapan? Coba kuburan tuh nggak ada patok, nggak ada batu nisan. Yang kita mau ziarah udah bertahun-tahun udah kita nggak ziarahi, udah ada perubahan di situ. Musing-musing aja lah kita di kuburan itu, di makam itu, udah nggak ada tandanya. Manusia itu hidup di dunia itu harus ada tanda, dan Allah memberikan tanda di dunia ini kepada kita. Tidak hanya di luar diri kita, bahkan di dalam diri kita pun Allah berikan tanda. Tanda sudah tua, ada tandanya, beruban, gigi ompong, kulit keriput. Makanya kalau udah tanda seperti itu harus tahu diri. Yang udah tua kayak anak-anak, kayak anak muda. Kalau udah berubah, nah lebih taat lagi, lebih dekat lagi sama Allah. Udah mulai nih, dekat-dekatnya itu tandanya itu. Ya kan, rambut udah berubah, gigi udah ompong, mulutnya, mata udah kabur, kulit udah kendor. Nah, berarti tandanya udah tua. Tapi ada juga sekarang ini, zaman sekarang masih muda pun kulitnya udah kendor, giginya udah ompong, rambutnya pun udah uban, badan umurnya masih 30-an. Nah, secara hakiki lagi diberikan tahu di dalam kitab Imam Al-Ghazali, 100 hari sebelum kematian manusia itu Allah berikan tanda, ada tandanya. Kita anak siapa, itulah tandanya. Orang tua kita itulah tanda anak. Oh, anaknya siapa itu? Anak si Fulan. Semua ada tandanya. Tanda-tanda mau nikah pun ada itu. Ada tandanya, orang mau nikah ada tandanya itu. Senyum aja bawaannya gitu. Ada orang mau nikah, dia pengantin baru, merengut aja gitu. Mana ada, manyun aja, mau nikah kok manyun aja. Gak ada orang mau nikah itu orang manyun aja. Kecuali memang dijodohkan, taksur dia sama calonnya, ya kan. Dijodohkan sama orang tuanya, dipaksa. Kalau pula dia nyari sendiri cinta sama cinta, masa orang mau nikah manyun aja. Ada tandanya dia. Nah, kalau tanda-tanda dari Jawa Primbon misalnya, mau kedutan gitu kan, tangan, tapak tangan gatel, ini bukan mitos, itu tanda itu. Percaya peramal, bukan peramal, itu tanda. Tapak tangan kanan gatel menerima duit, itu kan. Tangan kiri gatel membuang duit. Ya, tadi pagi memang tangan saya, tapak kanan saya nih gatel aja nih, mungkin mau terima duit nih malam ini. Dari pagi soalnya belum datang. Biasanya begitu. Kedutan nih, mata belah kanan melihat yang baik, belah kiri mau nangis, mau melihat yang buruk gitu itu.
Secara spiritual, tak ada manusia itu tanda-tanda. Ada kadang-kadang orang mau pergi diberikan tanda kelebihan nama Allah itu. Kalau kaki kirinya gemetar, itu berarti tandanya jangan berangkat. Kanan tangan, misalnya kaki kanannya bergetar, berangkat. Kalau dua-duanya bergetar, berarti itu mau pipis atau kelaparan. Lagi lapar jadi gemetar semua badannya, kakinya pun gemeter. Berarti lapar belum makan. Ya, baik. Jadi pada waktu berdiri untuk mengangkat takbiratul ihram, itulah perjalanan nyawa di dalam solat adalah gambaran dari perjalanan nyawa kita di alam ruh. Tuh pertama. Yang kedua, ruku. Apa ruku itu, Bah? Itulah gambaran perjalanan nyawa kita di alam dunia ini. Itu makanya dalam ruku itu kan kita disunahkan membaca tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahal azim. Itu boleh. Itu tasbihnya para malaikat. Jadi kalau mau sama-sama bertasbih dengan malaikat, kalau malam kita duduk di luar itu, bacalah tasbih itu. Itu tasbihnya yang dibaca oleh seluruh para malaikat. Jadi yang kita baca itu dalam salat itu tasbihnya malaikat pada waktu ruku itu. Dan ini bisa diamalkan, boleh diamalkan di luar salat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim, astaghfirullahal azim 100 kali, tidak usah lebih, nggak kurang. Nggak usah dilebihkan, nggak usah kurang. Kapan ngamalkannya? Ba'da subuh boleh, lebih bagus dia setelah azan subuh, setelah sholat sunat, sebelum sholat subuh. Nah kadang-kadang kan muadzin itu cepat banget untuk qomat kan. Kalau di Medan ini lagi nggak, kalau habis azan sambil nunggu murabbinya atau imamnya kan nggak ada selawat-selawat. Kalau di Jawa kan masih pakai itu, jadi bisa sambil zikir tasbih itu. Jadi kalau nggak sempat dia, habis Pak, setelah sholat subuh itu diamalkan 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullah. Itu zikirnya, tasbihnya para malaikat. Jadi ruku itu perjalanan nyawa kita di alam dunia ini. Apa fadilahnya itu tasbih itu? Yang tasbih yang saya apa tadi? Insya Allah segala hajat di dunia ini, kalau kita istiqomah sebelum azan, setelah azan, pokoknya antara azan dan qomat di sholat subuh, itu makanya waktu jangan mentang-mentang bacaan ruku itu tasbih itu sunnah langsung lalu kita nggak mau membacanya. Baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ataupun subhanallah wa bihamdi, subhanallah alazim, astagfirullah. Itulah perjalanan pada waktu ruku, gambaran perjalanan nyawa kita di alam dunia. Dan daun-daunnya para ulama, para wali-wali Allah kita, guru-guru kita itu dianjurkan memang bertasbih ini. Ya, dia mau ngamalkan itu silakan tuh diamalin. 100 kali, jangan lebih, jangan kurang. Dan bacanya nggak boleh buru-buru. Jangan mentang-mentang nanti mau ngejar nanti qomat, mikir kita. Jadi akhirnya mikirin qomat.
takut ditinggal sama qomat. Nah, jadi kalau takut setelah sholat subuh nggak apa-apa. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim, astaghfirullahal azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim, astaghfirullah. Jangan membacanya subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim. Jim, yang didengar cuma jim-jimnya aja. Allah kan tahu, bah. Iya, nggak dibaca di lisan kita pun Allah tahu. Kalaupun kita baca dalam hati, tapi adab kita, Allah tahu. Nggak kita baca pun Allah tahu. Nggak kita baca di lisan kita, di mulut kita, dalam hati pun Allah tetap tahu. Tapi adab kita sama. Kita kalau bicara dengan teman buru-buru cuman aja, Pak. Kan ngomong apa kawan nih? Gitu. Ini persoalan adab. Kalau tahu sholat tahu, pasti Allah tahu. Sama kalau kayak imam di masjid-masjid nih, habis sholat kan ada biasanya zikir wiritan tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Awalnya jelas. Ini Allah, akhirnya terakhir oblok. Mana pula? Apa malaikat bingung? Enggak bingung, malaikat juga pasti tahu apa yang kita baca. Allah pasti tahu, cuma kan ini cerita adab kita dalam bertasbih memuji Allah. Alhamdulillah, amla. Allahu Akbar jadi lobar. Ya, nggak jelas. Baik. Jadi ruku itu adalah gambaran perjalanan nyawa kita di alam dunia ini. Next. Kemudian iktidal. Jadi setelah ruku berdiri itu namanya iktidal dalam sholat. Apa hakikatnya? Iktidal itu berdiri kembali setelah ruku itu adalah gambaran dari perjalanan nyawa kita di waktu sakaratul maut, pada waktu pengucapan sami Allahu liman hamidah. Apa artinya itu? Ini kalau nggak tahu artinya aja gimana kita mau tahu memaknainya? Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Itu makanya pada waktu sami Allah dan hamidah itu disejajarkan di telinga. Karena menurut Imam Syafi'i kan, kalau Imam Al-Ghazali jarinya itu, jari kita tuh menghadap kiblat, baik dalam takbir ratul ihram maupun dalam ketika kita mengangkat berdiri iktidal. Tapi kalau Imam Syafi'i dia sejajar tanpa menyentuh telinga. Itu maknanya. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Inilah perjalanan nyawa dalam sholat di waktu sakaratul maut. Begitulah perjalanannya. Seperti itulah perjalanan nyawa itu ketika sakaratul maut, ketika dari ruku berdiri kembali. Bah, sakaratul maut itu sakit apa enggak? Enggak tahu, Abah belum pernah mati bagaimana. Rasain aja sendiri kalau mau tahu gimana rasanya sakit sakaratul maut. Tanya sama orang-orang yang sudah pernah mati. Gimana rasanya sakaratul maut, tuh bilang. Gimana pula caranya? Tanya sama orang, cari orang yang sudah pernah mati, tanya. Ngorek kuburan gitu ya, enggak perlu ngorek kuburan, ditanya mayatnya gitu ya, enggak jawab lah. Gimana rasa sakitnya itu digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para guru-guru kita diceritakan bagaimana sakaratul maut, dan kita selalu dianjurkan berdoa supaya kita terhindar dari sakaratul maut yang sakit, yang sangat amat. Sakarat itu namanya sakarat.
Kalau kata Rasulullah, apa sakitnya itu seperti dibacok, dipukul oleh 100 kali bacokan pedang yang amat sangat tajam, perih, sakit, bukan perih lagi. Jadi kalau kita nggak mau merasakan sakit, usaha kita itu terus kita membersihkan. Kalau kata guru kami, kenapa kita merasakan sakit itu? Ya karena kita pada waktu sampai mati selalu membawa, masih tersimpan najis-najis dalam kolbu kita. Sombong, dibawa sampai mau mati, sakit lah itu. Dendam, benci, ghibah, sakit. Karena itu yang membuat sakit, bukan susu. Bukan susu itu yang membuat sakit. Najis dalam hati itu yang membuat sakit. Kalau santet itu bisa kena kita sakit, Ustaz? Di mute dulu bang, kita belum siap ngajinya ya. Di mute dulu, di mute. Jadi bukan sosok itu yang menyebabkan sulitnya, tapi najis hati kita. Kita sampai sakratul maut masih membawa benci kepada orang, sombong kepada orang terhadap harta kita, jabatan kita, ilmu kita yang kita punya hari ini. Itu yang membuat sakitnya ketika sakratul maut itu. Lebih-lebih sombong, lebih-lebih syirik, itu najis yang terbesar dalam hakikat. Bukan khodam itu yang membuat sakit. Begitu tak sakratul maut, khodam kita udah pergi, tak kemana, pisah. Yang punya kodam macan tuh pisah, udah mau mati pisah, mana mau lagi dia nemenin dia. Dia mau nemenin ketika kita sehat, kita ngaranggarkan punya kodam ini, anu itu, harimau, macan, naga, mana bisa membantu untuk meringankan itu kodam-kodam macan, harimau itu. Apalagi pocong, kuntilanak lah, mana bisa. Yang bisa itu hanya la ilaha illallah. Tapi bukan zikir latihan hanya di mulut saja, dimakomkan di dalam diri. Bukan la ilaha di mulut aja tapi hati tak berzikir. Dimakamkan, ditempatkan, dititikkan dalam diri kita itu. Ya, itu i'tidal hakikatnya adalah gambaran dari perjalanan nyawa kita di waktu sakaratul maut. Itu makanya ada pendapat kunut di waktu subuh. Coba kita perhatikan, nanti bisa dilihat itu. Ada bacaan kunut, nanti lihat di bukunya atau yang tahu artinya, bacaan kunut itu di waktu subuh itu apa. Perhatikan, semuanya mengarah kepada perjalanan kita ketika akan sakaratul maut. Permohonan sejati dari sang hamba, Allahumma inni as'alukal husnul khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kesudahan yang baik. Maka dianjurkan, guru kami berpesan ketika i'tidal, kita diharuskan memperbanyak baca bacaan ini. Allahumma inni as'alukal husnul khatimah. Udah jam berapa ini? Setengah 11 ya? Baik, kita lanjut. Kita singkat-singkat, soalnya ada perlu lagi. Kemudian sujud pertama adalah gambaran dari perjalanan nyawa kita di dalam kubur. Maka kita disunahkan dalam sujud itu membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Inilah kesadaran akan diri kita yang fana
dan Tuhanku adalah yang kekal. Kemudian duduk di antara dua sujud adalah gambaran dari perjalanan nyawa kita yang dihidupkan kembali di alam kubur untuk menjawab pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nangkir. Maka dalam duduk di antara dua sujud kita disunahkan untuk berdoa. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, ini kalau baca zikir ini, doa ini jangan buru-buru diresapi dalam salat tuh. Jangan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni Allahu akbar, Allahu akbar, akhirnya salatnya kayak patok ayam, kayak balap motor cross. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis salam langsung berangkat kayak ngejar apa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Coba resapi artinya itu. Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini wa'fu'ani, berilah kesehatan dan maafkanlah aku, wa'fu'ani. Itu kenanya ketika Rabbighfirli diresapi supaya kena dia. Jangan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu'ani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mana malaikat mencatatnya itu? Baik. Ingat ya, suatu perkara ketika kita didatangi Mungkar dan Nangkir di alam barzah, perkara besar yang sedang kita hadapi, dua malaikat yang tidak ada kompromi dan senda gurau, gak ada kompromi bagi mereka. Mana bisa dirayu, disogok Mungkar dan Nangkir tuh. Kir, udahlah jangan ditanya-tanya lah, mana bisa disogok ya. Kita sugi rokok surya gitu, mana mau dah. Aku lari kuburan bawa rokok kalian. Udah nggak usah tanya-tanya lagi, mana bisa kompromi, selesai kita. Itu makanya itu tadi di awal sudah kita singgung tadi. Kalaulah pertanyaan di alam kubur saja oleh Mungkar dan Nangkir itu pertanyaan pertama, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita sekarang ini dunia tidak mengenal Allah, tidak berusaha belajar untuk bagaimana mengenal Allah, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu? Perkara besar itu. Semoga Allah menetapkan iman kita dan tetap berpegang kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka pada waktu kita duduk di antara dua sujud itu, kita dianjurkan setelah berdoa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani itu,
bacalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha tub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Nah, zikir itu tadi banyak guru-guru kita dan menganjurkan dan sering diamalkan oleh sebagian orang ketika berhadapan dengan suatu masalah dalam hidup dan kehidupannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alaina ya wa alaiha namutu alaiha tub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Baik, kemudian setelah duduk di antara dua sujud, kan sujud kembali, itu sujud yang kedua. Ya. Apa hakikatnya dalam perjalanan nyawa? Sujud yang kedua di dalam solat itu adalah gambaran dari perjalanan nyawa kita yang ditidurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah selesai menjawab pertanyaan dari dua malaikat tadi. Maka disinilah dimulainya fase siksa kubur, ataukah kita mendapatkan nikmat kubur yang akan kita alami sampai hari kiamat, ataukah mendapatkan siksa. Dari sinilah perjalanan. Kemudian duduk tahiyat atau tasyahud. Apa hakikatnya? Gambaran dari perjalanan nyawa kita di padang mahsyar ataupun di alam akhirat, di mana segala kehormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Maka di fase inilah manusia akan mempertanggungjawabkan segala bentuk tingkah laku dan amal perbuatannya pada waktu di dunia ini sekarang. Disinilah kehakikatan dua kalimat syahadat pada waktu kita menunjukkan jari telunjuk ketika mulai membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah jalan yang lurus, titian siratul mustaqim. Ya. Maka di bacaan tasyahud itu kan ada selawatnya. Itu duduk tasyahud perjalanan fase di alam akhirat. Kemudian yang terakhir adalah salam. Kita sama-sama tahu arti salam itu adalah selamat, keselamatan. Apa hakikatnya? Perjalanan nyawa, gambaran dari perjalanan nyawa kita memasuki alam keselamatan. Maka setelah selesai proses perhitungan segala amal perbuatan manusia di akhirat, balasan yang setimpal disiapkan oleh Allah. Itulah penentuan. Maka inilah sebagian dari rahasia solat yang kita laksanakan, ya kembalinya kepada diri kita sendiri, ya, kembalinya ke diri kita sendiri. Itulah konsep tauhid. Maka jangan coba-coba kita meninggalkan solat. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la
ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Maksudnya Allah berfirman kepada Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. La ilaha illa ana. Kalau Allah pantas ngomong kayak gitu. Kalau kita ngomong la ilaha illa ana, wah penggal kepala kita. Fa'buduni, kata Allah, maka sembahlah aku. Anbiya 25. Nah itu ya perjalanan nyawa di dalam sholat. Walaupun singkat, padat, penting kita dapat memahami dan bisa kita renungkan sebagai bahan pengetahuan buat kita bahwa dari takbiratul ihram, dari berdiri dan mengangkat takbiratul ihram sampai salam itu adalah perjalanan nyawa di dalam sholat kita. Maka buatlah semaksimal mungkin kita berusaha tumanina, buat sholat kita tuh tenang, nikmat, rasakan. Seperti kita makan, kalau kita makan nggak ngerasakan, nggak nikmat, itu mana? Makan asal makan aja gitu. Sama juga dengan tidur itu. Kalau tidur kita nggak ngerasa, nggak kita nikmati tidur itu. Zikir gitu juga. Kalau zikir nggak kita nikmati kan nggak ada nyawanya. Semua itu ada nyawanya, nggak ada ruhnya. Maka ya hanya begitu-gitu saja. Makan ya tinggal makan gitu. Zikir ya Pak, yang penting udah, yang penting sholat. Iya, yang kalau yang penting sholat, sama apa bedanya dengan anak kita yang umur 7 tahun? Bertanya sama anak kita yang sholat, yang ngaji TPA MDA itu, udah sholat? Nah udah, nah. Nyembah siapa? Allah, kata guruku. Kata guruku, apa nggak sama dengan kita jawabannya itu? Kata guruku, kata anu, kata anu. Allah yang mana? Nah pokoknya Allah lah mah, gitu kan? Kan nggak mau kita mau disamakan dengan anak-anak. Kita yang sudah tua, apalagi usia yang sudah umur 40 ini, harus lebih duduk lagi, belajar terus. Kita harus lebih duduk lagi, terus maksimal mungkin, semaksimal mungkin kita berusaha untuk terus belajar, mengetahui. Harus kita betul-betul nikmatin bahwa sholat itu adalah dialog hamba kepada Allah. Dan Rasulullah SAW itu juga sampai mengatakan dalam hadis beliau yang di mukadimah tadi disebutkan, as-salatu miratul mu'min. Sholat itu mi'rajnya, bukan berarti kita sholat itu pada waktu takbir terbang gitu ke langit gitu, enggak. Karena gitu mi'raj, bertemu, berdialog kepada Allah. Mi'rajnya Rasulullah dulu kan sejarahnya berdialog beliau. Begitulah sholat gitu. Sholat itu dialog. Masa dialog sama Allah buru-buru, nggak nikmatin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kita ngerasakannya itu? Kayak balap motor cross. Coba sholat imamnya sholat tarawih kayak gitu 23 rakaat. Begitu salam apa nggak pingsan nenek-nenek di belakang? Cepat kali Ustaz tuh imamnya katanya. Ya, oke lah kalau begitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya sendiri. Sudah 1 jam pas lebih, kurang 4 menit. Mudah-mudahan kajian perjalanan nyawa di dalam sholat pada malam hari ini
bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, bacaan-bacaan Qur'annya atau pengucapan hadisnya kurang panjang pendeknya, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.